pendidikan di Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam, STEBI Global Mulia Cikarang. Saya akan menerangkan tentang kepemimpinan Presiden Soekarno. Nama Presiden Soekarno tentunya bukan nama yang asing lagi di telinga seluruh masyarakat Indonesia. Pasalnya, selain ia menjadi Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno juga memiliki begitu banyak jasa yang sangat berarti bagi semua masyarakat Indonesia, termasuk buat generasi sekarang. Terlebih lagi, Soekarno memiliki gaya kepemimpinan yang dikenal cukup sulit untuk ditemui saat ini. Sebagai pemimpin, ia adalah sosok yang sangat karismatik, mampu menggerakkan banyak orang, mempengaruhi, dan bahkan dapat berdiplomasi dengan baik. Tidak heran mengapa akhirnya Soekarno mampu mempersatukan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdiri dari beragam suku, golongan, budaya, dan bahkan beragam kepercayaan. Hal ini membuat nama Soekarno menjadi semakin terkenal, bahkan bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di negara-negara lain, khususnya negara Asia. Di luar sana, Soekarno dikenal sebagai sosok nasionalis dan anti-kolonialis. Namun yang menjadi pertanyaan, apa yang dilakukan oleh Soekarno sehingga menjadi sosok yang seperti demikian? Untuk menjawabnya, mari kita sedikit melihat seperti apa sosok Presiden Soekarno ini. Sosok Presiden Soekarno. Soekarno lahir pada tanggal 6 Juni 1902 di Jawa Timur dari Raden Sukemi Susrodiharjo dan R.A. Ida Nyoman Rai, yang saat itu termasuk dalam keluarga bangsawan dan merupakan keluarga terhormat jika dilihat secara struktur sosial. Hanya saja, hidup yang dijalani oleh Soekarno saat kecil tidaklah sama seperti kehidupan seorang anak bangsawan yang kita bayangkan. Beliau menjalani hidup yang pas-pasan dan bahkan cenderung kekurangan. Maka tidak heran jika Soekarno akhirnya menjadi paham betul dengan apa yang dirasakan oleh masyarakat dengan ekonomi yang rendah. Beliau tumbuh besar dengan kakeknya yang kala itu adalah seorang yang dihormati, disegani oleh masyarakat. Karena begitu peduli dengan sesamanya dan bersahaja. Sang kakek inilah yang kemudian mendidik Soekarno untuk menjadi orang yang tegas, tidak cengeng, pemberani, dan tetap ramah serta penuh perhatian pada teman dan orang lain. Banyak yang mengatakan bahwa Soekarno begitu banyak terinspirasi dari kehidupan sang kakek, baik dalam prinsip hidup maupun caranya berperilaku. Dari segi pendidikan, Soekarno pernah mengenyam pendidikan di daerah Tulungagung di St. Island School yang ada di Mojokerto, Aeropace Line School, Hauger Banja School di Surabaya hingga tahun 1920. Kemudian lanjut ke Hage School di Bandung hingga dapat gelar insinyur pada SMA 1962. Gaya kepemimpinan Soekarno. Sebagai seorang pemimpin, Soekarno disebut sebagai sosok yang sempurna, terlebih dalam memimpin negara Indonesia yang sangat luas dan beragam ini. Soekarno tidak hanya berkarisma dan berwibawa, tetapi ia juga seorang cendekiawan dan ideolog. Jika melihat dari gaya kepemimpinannya, tidak diragukan lagi kalau Soekarno masuk dalam golongan pemimpin bergaya karismatik, yang mana dirinya memiliki daya tarik, berwibawa, serta energi yang luar biasa, sehingga mampu mempengaruhi orang lain untuk menjadi pengikutnya. Soekarno sangat ahli dalam mengubah persepsi orang lain sehingga menjadi sama dengannya.
serta mampu membuat mereka agar mau mengikuti perintah dan keinginannya dengan senang hati. Presiden pertama Indonesia ini juga dikenal sebagai seorang dengan temperamen yang meledak-ledak, tetapi mampu menularkan semangatnya yang besar ini kepada orang lain. Ia mampu membakar semangat seluruh rakyat dan menginspirasi mereka semua untuk berani melakukan hal yang diinginkan. Invention Week DKK mengatakan bahwa pemimpin karismatik adalah pemimpin yang mewujudkan atmosfer motivasi atas dasar komitmen dan identitas emosional pada visi, filosofi, dan gaya mereka dalam diri ini bawahannya. Setiap orang yang mengikuti pemimpin dengan gaya yang sama dengan Presiden Soekarno biasanya memiliki keyakinan yang kuat bahwa pemimpinnya selalu benar. Mereka merasa sayang dan bangga dengan pemimpinnya, memiliki motivasi yang kuat untuk terlibat dalam alam misi sekelompoknya. Mengetahui pemimpin yakin bahwa mereka dapat berkontribusi bagi kelompok-kelompoknya. Tentu saja menjadi yang sangat baik bahwasanya memiliki cara berpikir yang seperti ini, karena dengan demikian masa visi ini telah ditetapkan oleh pemimpin akan menjadi lebih mungkin untuk direalisasikan karena pemimpin mendapat dorongan yang kuat dari bawah. Prestasi kepemimpinan Presiden Soekarno untuk Indonesia. Presiden Soekarno memiliki pengorbanan yang sangat besar, khususnya di mana ia mampu membawa Indonesia untuk keluar dari belenggu penjajahan dan mencapai kemerdekaannya. Selama masa perjuangannya, Soekarno sudah mengalami banyak hal yang menyakitkan dan tidak jarang mendapat perlakuan yang tidak baik. Ia pernah dibuang, pernah ditendang, dicampakkan, dan bahkan diperas oleh orang-orang yang tidak setuju dengannya. Namun di balik semua pengorbanan yang telah ia berikan, ada banyak keberhasilan besar Soekarno yang tidak akan pernah dapat dilupakan oleh Indonesia. Berikut di antaranya. 1. Semangat revolusi membuahkan kemerdekaan. Keberhasilan pertama yang tidak akan pernah dilupakan dari Soekarno ialah bagaimana ia mampu mengorbankan semangat revolusi di tengah-tengah masyarakat Indonesia, yang mana hal tersebut akhirnya membawa Indonesia kepada kemerdekaan di tahun 1945. Finalnya adalah ketika Soekarno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia, hingga Indonesia akhirnya mendapat pengakuan di mata dunia. Selain itu, proklamasi yang dilakukan oleh Soekarno juga semakin mengobarkan semangat seluruh masyarakat Indonesia untuk merdeka. Yang kedua, gerakan non-blok. Di bawah kepemimpinannya, Soekarno tercatat berhasil membentuk gerakan non-blok GNB pada Konferensi Asia Afrika yang dilaksanakan di Kota Bandung pada tahun 1955. Gerakan yang dibentuk oleh Soekarno ini kemudian diikuti dan didukung oleh beberapa pemimpin besar lainnya, seperti misalnya Josip Broz Tito yang menjabat sebagai Presiden Yugoslavia, Pandit Jawaharlal Nehru selaku Perdana Menteri India, dan Gamal Abdul Nasir yang menjabat sebagai Presiden Mesir. Yang ketiga, menyatukan Papua Barat ke NKRI. Pada 1 Mei 1963, Papua Barat akhirnya berhasil bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Namun hal ini merupakan hasil dari serentetan perjuangan yang dilakukan oleh Soekarno selaku pemimpin Indonesia. Pasalnya, meskipun Indonesia telah mengklaim Papua Barat sebagai wilayahnya ketika telah merdeka, namun pihak Belanda masih belum setuju dan menyebut wilayah Papua Barat ini sebagai salah satu provinsi dari